Penerbitan saham merupakan salah satu pilihan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan, dan saham merupakan investasi yang banyak diminati karena memiliki tingkat keuntungan yang menarik. Jadi porsi kepemilikan ini ditentukan oleh beberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut, ya. Dan jika sebuah perusahaan menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat luas atau publik, maka perusahaan tersebut dikatakan go publik. Dalam arti, kepemilikan atas perusahaan telah menyebar ke kebanyakan pihak. Berikutnya, ada dua jenis saham. Ada saham biasa. Di sini merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan. Apabila perusahaan tersebut dilikuiditasi, maka wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi membeli saham, imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasanya sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Jadi bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula, ya. Jadi karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividennya. Sejalan dengan itu, risiko yang ditanggung pemilik saham relatif tinggi, ya. Jadi investasi memiliki risiko yang paling tinggi karena pemodal memiliki hak klaim yang terakhir bila perusahaan penerbit saham bangkrut, ya. Jadi secara normal artinya risiko potensial yang akan dihadapi pemodal hanya dua, yaitu tidak menerima pembayaran dividen dan menderita capital loss, ya. Yang kedua, jenis saham, ada saham preferen, ya. Ini merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, ya, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga atau obligasi, ya. Biasanya saham preferen ini memberikan pilihan atas hak pembagian dividen, ya. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam bursa efek yang tadi, yang kedua, dalam bursa efek diperjualbelikan di dalamnya terdapat 5 jenis ini. Yang kedua adalah obligasi, ya. Jadi obligasi ini merupakan surat utang jangka menengah terpanjang yang dapat dipindah tangankan yang berisikan janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemberi atau obligasi tersebut. Jadi obligasi ini tampak dari obligasi ini ada beberapa jenis, ya. Dilihat dari sistem pembayaran kupon. Yang pertama, ya, ada obligasi tanpa kupon. Ini maksudnya obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, namun bunga dan pokoknya dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Ada obligasi kupon tetap, ya. Di sini adalah obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar
perdana dan akan dibayarkan secara periodik, gitu ya. Selanjutnya ada obligasi kupon variabel. Nah, di sini maksudnya adalah obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tertentu berdasarkan suatu acuan tertentu seperti tingkat suku bunga perbankan. Baik, selanjutnya ada jenis obligasi itu, yang kedua adalah dilihat dari sisi penerbit, ya. Ada obligasi, kalau kita lihat kan, dilihat dari sisi penerbit ini ada obligasi korporasi, ya. Dia obligasi yang menerbitkan oleh perusahaan, ya, baik yang berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha swasta. Di obligasi korporasi ini terbagi atas obligasi dengan kupon tetap dan obligasi dengan kupon variabel dan obligasi dengan prinsip syariah. Jadi ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau yang tidak diperingkat, ya. Selanjutnya ada obligasi pemerintah. Ini obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Itu pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, ya, dan obligasi dengan kupon variabel dan obligasi dengan prinsip syariah atau suku bunga negara, contohnya ORI atau suku retail. Selanjutnya ada obligasi retail, ya. Obligasi yang ini diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ORI atau suku retail. Selanjutnya jenis obligasi dilihat dari kepatuhan terhadap kaidah syariah. Ada sukuk, ya, obligasi syariah, mudrabahah, ya. Di sini merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga mendapatkan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten, ya. Selanjutnya ada sukuk obligasi syariah ijarah, ya. Ini merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Selanjutnya, di dalam bursa efek, sekuritas yang dijual belikan di dalam bursa yang tadi 5 jenis. Yang ketiganya adalah tadi ada saham, obligasi. Yang ketiga adalah produk turunan atau derivatif, ya. Jadi efek derivatif ini merupakan efek turunan dari efek utama, ya, baik yang bersifat penyertaan maupun utang, ya. Jadi efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif ini merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain, ya. Aset lain ini disebut juga sebagai underlying asset, ya. Jadi derivatif ini merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak yang guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset tersebut, yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak, ya, yaitu tentunya penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market, ya. Ya, terakhir adalah yang kelima ini, yang keempat adalah reksadana, ya. Reksadana ini adalah sarana untuk menghimpun dana